Bayangkan tetangga yang dulu kamu kenal kini jadi tersangka pembunuhan. Saat dia tunjukkan foto penangkapannya, aku berkata, "Ya Tuhan, aku kenal dia." Dan sejujurnya, aku sedikit merinding sekarang saat memikirkannya. Itu salah satu tetangga di Chicago dari dokter bedah yang diduga membunuh mantan istri dan suaminya di Columbus, Ohio, yang letaknya beberapa jam dari sini. Michael McKee sekarang tidak lagi mengenakan pakaian medis, dia mengenakan baju tahanan, dan dia akan segera berada di Ohio untuk menghadapi tuntutan. Dia tidak hanya menembak Monique dan Spencer TP hingga tewas di rumah mereka, tapi juga sudah merencanakan aksinya sebelum menembak. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Chris Stewart. Sebelum mulai episode On The Case, saya ingin membahas mitra dan sponsor kita, Morgan & Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka punya lebih dari 1.000 pengacara yang telah mengembalikan $25 miliar untuk 500.000 lebih klien. Baru-baru ini, klien di Florida mendapat $12 juta dari tawaran asuransi $350.000. Di Pennsylvania, klien lain memperoleh $26 juta, 40 kali tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda untuk memperjuangkan apa yang layak Anda dapatkan. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/OTC. Klik tautan di bawah atau scan code QR di layar. Ini memang kalimat klise, tapi orang-orang bilang Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Atau seperti Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa tetangga Anda sebenarnya. Tapi mari kita akui, saya ingin berpikir bahwa saya akan tahu jika tetangga saya mampu melakukan sesuatu yang mengerikan seperti yang dituduhkan kepada Michael McKee, kepada Spencer dan Monique TP. Namun kenyataannya, dalam kisah seperti ini, sering sulit mengetahui siapa dari kita yang benar-benar mampu melakukan hal yang diduga telah dia lakukan. Musim panas lalu aku bertemu dengannya, penghuni baru yang sangat ramah, dan aku memperkenalkan diri padanya. Saat ini, beberapa orang di gedung di Chicago sedang mengingat kembali semua interaksi mereka dengan Michael McKee. Wanita yang aku ajak bicara hari ini pernah berbicara dengan Michael McKee di kolam renang Chicago musim panas lalu. Jerry Lynn Colerick adalah tetangga Michael McKee yang sering ditemui di lorong. Kini dia mulai menerima kenyataan tentang siapa dirinya. Dia tinggal dekat pria yang diborgol atas tuduhan membunuh Spencer dan Monique TP. Sekarang, Jerry Lynn membagikan kepada kami gambar-gambar ini dari gedung tempat dia tinggal bersama Michael McKee sampai dia ditangkap. Ini adalah gedung kondominium mewah di lingkungan Lincoln Park, Chicago. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya ada seorang petugas polisi di luar apartemen McKee di lantai 12 setelah dia ditangkap. Dan dia melihat aparat penegak hukum di gedung itu sedang menggeledah apartemen McKee setelah dia ditahan. Sekarang, saya akan membahas apakah dia melihat tanda mencurigakan dari Michael McKee sebelum penangkapannya. Sebelum membahas itu, saya ingin membahas apa yang sudah kita ketahui tentang dia sejauh ini, karena beberapa hal sudah diberitakan dan jelas. Dia menikah dengan Monique TP, bercerai, lalu bertemu Spencer TP, dan punya 2 anak. Setelah itu, mereka menjalani hidup masing-masing. Tapi apa yang dilakukan Michael McKee dan dari mana asalnya? Kami menelusuri asalnya. Ia dibesarkan di Zanesville, Ohio, yang berpenduduk sekitar 25.000 orang. Letaknya sekitar 1 jam di timur Columbus. Dia kuliah di Ohio State, kemungkinan besar bertemu Monique di sana sebelum menjadi mahasiswa Ohio State Buckeye. Dia cukup berprestasi saat lulus sekolah menengah atas. Zanesville Times Recorder, surat kabar lokal di kampung halamannya, menyebut dia mendapat penghargaan Honorable Mention. Dia masih main sepak bola di tahun terakhir dan lulus peringkat 5. Jadi, dia tampak punya banyak hal positif dalam hidup. Setelah lulus sekolah menengah atas, dia kuliah sarjana 1 di Ohio State dan tetap dekat rumah. Tidak diketahui kapan dia dan Monique mulai pacaran, tapi ada foto mereka sejak 2013. Mereka bersama teman-teman pergi ke taman air. Monique berasal dari Westerville, Ohio.
Sekitar 20 menit di utara Columbus, dia kuliah pendidikan anak usia dini, berusia 39 tahun, dan lulus sekitar 2010. Maki lulus dari Fakultas Kedokteran Oregon State University pada 2014. Menjadi dokter, terutama ahli bedah vaskular, kini memerlukan pendidikan yang lama. Setelah lulus sekolah kedokteran tahun 2014 dan menjadi ahli bedah, langkah berikutnya adalah mengikuti program residensi. Dia mulai melakukannya sekitar 2015 di Virginia. Sekarang dia dan Monique menikah pada 2015. Ini foto hari pernikahan mereka. Setelah menikah, pasangan itu pindah ke Virginia. Menjadi ahli bedah bukan hal mudah. Kamu menjalani 4 tahun kuliah sarjana, lalu 4 tahun sekolah kedokteran, jadi itu 8 tahun, dan kemudian kamu melanjutkan ke program residensi selama beberapa tahun. Setelah itu, Michael menjalani residensinya di sebuah klinik di Roanoke, Virginia, dan dia menyelesaikan residensi itu setelah 5 tahun. Lulus tahun 2020, kini di Virginia. Pernikahan dengan Monique berakhir, dan mereka bercerai pada 2017, sekitar 2 tahun setelah menikah. Kini kami memiliki dokumen yang membuktikan pasangan itu bercerai. Dan pada saat perceraian yang berlangsung di pengadilan Ohio, Monique tampaknya sudah kembali tinggal di rumah di Ohio. Sementara itu, Michael masih berada di Virginia menjalani residensinya. Monique diberikan hak cerai karena ketidakcocokan, menurut dokumen. Sekarang, Monique tinggal kembali di Ohio pada saat perceraian itu, dan kemudian Michael, sebagai bagian dari perceraian ini, diberikan rumah yang dulu mereka tinggali di Virginia. Tapi apa sebenarnya arti ketidakcocokan itu dan apa yang terjadi? Pasangan ini tampaknya telah berpacaran beberapa tahun sebelum menikah, dan kemudian mereka sampai pada titik 2 tahun setelah menikah, di mana segalanya tidak berjalan dengan baik. Tidak ada dari itu yang secara resmi telah dilaporkan sampai saat ini. Jelas ada banyak rumor di internet yang beredar saat ini. Setelah bercerai, Monique tetap di Ohio dan kemudian bertemu dokter gigi bernama Spencer TP. Mereka berdua bertemu secara online dan mereka membangun kehidupan yang indah bersama. Mereka akhirnya menikah pada tahun 2020. Ada video pernikahan yang telah dilihat banyak orang, direkam oleh ipar Spencer saat perayaan tahun 2021. Pasangan ini kini memiliki 2 anak berusia 4 dan 1 tahun. Sementara Monique melanjutkan hidupnya, Michael tetap menjalani pelatihan sebagai ahli bedah vaskular. Dia menyelesaikan fellowship di Universitas Maryland pada 2022, kini kita tahu itu terjadi saat ini. Meki memiliki lisensi aktif sebagai ahli bedah di Illinois, tempat ia ditangkap. Juga di California, tampaknya dia pernah bekerja di fasilitas di Nevada, stasiun televisi lokal 8 News Now di Las Vegas melaporkan bahwa dia bekerja untuk Las Vegas Surgical Associates, grup dengan beberapa kantor di Nevada. Mereka menawarkan beragam prosedur. Stasiun televisi tersebut juga mengatakan bahwa lisensi Meki di Nevada sudah kedaluarsa tahun lalu, dan stasiun tersebut juga mengatakan bahwa mereka memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa Meki disebutkan dalam sebuah gugatan malpraktik medis pada tahun 2023, dan itu adalah gugatan yang diajukan terhadap beberapa profesional medis saat ini. Saat ditangkap, Meki bekerja di OSF St. Anthony Medical Center, Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. Kelompok layanan kesehatan merilis pernyataan ke media lokal usai penangkapan ahli bedah mereka. Mereka menyatakan OSF bekerja sama dengan pihak berwenang yang akan memberi info lebih lanjut. Semua pertanyaan sekarang harus diarahkan kepada pihak penegak hukum. Meki menempuh perjalanan jauh untuk pekerjaannya, sepertinya begitu. Namun, dia tinggal di tempat yang bagus, di Chicago, di Lincoln Park. Itu lingkungan yang benar-benar bagus. Alamat di dokumen itu adalah gedung kondominium mewah Pierre di Lincoln Park. Dan sekali lagi, kami berbicara dengan salah satu tetangganya, dan kita akan mendengar apa yang dia katakan tentang beberapa interaksinya dengan Meki. Sebentar lagi, apa yang belum jelas pada saat ini? Banyak hal masih belum jelas sekarang. Mengapa Michael Meki, ahli bedah sukses ini, orang yang sekolah 15 tahun demi pekerjaan ini, mungkin cukup berpenghasilan untuk tinggal di apartemen mewah ini? Mengapa dia diduga berkendara 6 jam ke Columbus, Ohio, lalu membunuh mantan istri dan suami barunya? Dan kenapa dia melakukannya?
Sekitar 1 dekade setelah perceraiannya dengan Monique diselesaikan, kenapa dia melakukannya beberapa hari setelah Natal dan hanya sehari sebelum malam tahun baru? Polisi menuduh McKee mengemudi 6 jam dari Illinois ke Columbus untuk membunuh Spencer dan Monique. Polisi Columbus mengatakan bahwa mereka diduga melihat McKee dalam rekaman video pengawasan di sekitar Tepis pada malam pembunuhan mereka. Berikut video orang yang dicurigai yang dirilis sebelum penangkapan McKee, yaitu seseorang yang menurut polisi mencurigakan di area tersebut. Menurut dokumen polisi, mereka mengikuti tersangka lewat rekaman closed circuit television ke sebuah kendaraan dan menyatakan Tepis dibunuh antara pukul 2 sampai 5 pagi, 30 Desember di rumahnya di Columbus. Polisi menyatakan sebuah kendaraan tiba di Columbus sesaat sebelum TP dibunuh, lalu segera pergi setelahnya. McKee kemudian ditangkap. Pada malam Jumat Sabtu, sekitar 9 atau 10 hari setelah Tepi dibunuh, dia ditangkap di Rockford, Illinois. Lokasi penangkapannya belum jelas. Kita hanya tahu bahwa dia memiliki alamat untuk gedung bagus itu di Chicago. Kita juga tahu bahwa dia bekerja di Rockford, tentu saja di pusat medis itu. Namun, di mana sebenarnya dia saat kantor Sheriff Winnebago menangkapnya? Kini, McKee sudah diketahui sebagai mantan suami Monique. Itu adalah catatan publik yang memicu banyak spekulasi setelah pembunuhan keluarga Tepis selama penyelidikan berlangsung. Meskipun Anda sebenarnya tidak terlalu banyak mendengar tentang Michael McKee. Belum jelas kontak apa yang dimiliki McKee dengan polisi setelah keluarga Tepis ditemukan tewas. Ada keadaan darurat polisi atau medis di sana? Mungkin keduanya, saya rasa saya tidak tahu. Saya sedang bertugas menelepon ke sana. Mereka sudah beberapa kali mengetuk pintu depan dan belakang tapi tak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Saya mendengar anak-anak di dalam dan yakin salah satu dari mereka berteriak. Tapi saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintu atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Apakah kamu ada di sana saat polisi ada di sana? Saya tidak. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Ya, Oke, baiklah. Kami akan mengirimkan mikrofon untukmu. itu adalah panggilan 9, 11 pertama pada 30 Desember saat Dr. Spencer TP tak datang ke kliniknya. Lalu temannya mendatangi rumah keluarga TP. Menurut polisi, dia masuk rumah dan menemukan mayat. Kami menerima beberapa panggilan tentang itu. Apa yang berubah sejak orang terakhir yang saya ajak bicara? Oh, Ada mayat. ada mayat di dalamnya. Ya. Oke, tunggu sebentar. Aku hubungkan ke petugas medis ya. Stay on the line. Polisi menyebut Spencer dan Monique ditemukan di kamar tidur lantai 2 dan dokumen pengadilan menuduh McKee menembak mereka beberapa kali. Anak-anak keluarga TP selamat di rumah dan kini bersama keluarga mereka. 48 jam sebelum penangkapan McKee, kepala polisi Columbus bilang ke media belum ada tersangka. Tapi jelas mereka bekerja diam-diam. Masih banyak pertanyaan, termasuk bagaimana McKee diduga masuk ke rumah keluarga TP, padahal polisi tidak menemukan tanda masuk paksa. Dan kita bisa melihat di bagian depan rumah keluarga TP ada semacam kamera bel pintu pintar. Jadi mungkin mereka memang memiliki sistem keamanan di rumah itu. Anda juga ingin tahu jenis kontak apa yang terjadi antara Monique dan mantan suaminya setelah perceraian? Seberapa sering dia, alumni Ohio State, ke Columbus sekarang? Polisi dilaporkan menemukan selongsong peluru 9 mm di rumah keluarga TP. Ini bisa menjadi bukti yang sangat besar dalam mengaitkan McKee dengan kejahatan ini. Karena di satu sisi, ya, menurut polisi, dia memang berada di daerah tersebut. Anda melihatnya di video dan bagi publik, Anda bisa melihat itu dan berkata, wah, sangat mencurigakan bahwa mantan suami ini mengemudi di tengah malam diduga ke Columbus dari Illinois sekitar waktu ketika mantan istrinya dan suami barunya dibunuh. Lalu pergi tak lama setelah itu kembali ke Illinois. Menurut saya, semua itu adalah bukti sangat memberatkan di ranah publik meski masih tidak langsung. Apa bukti yang dimiliki penyelidik yang mengaitkan McKee dengan tempat kejadian perkara di dalam rumah itu? Mungkin selongsong peluru 9 mm itu akan sangat penting untuk menggambarkan situasinya sekarang.
Saat ini juga belum jelas apakah aparat penegak hukum sudah memiliki senjata pembunuhan yang diduga digunakan oleh McKee. McKee memasuki pengadilan di Rockford, Illinois, Senin. Sidangnya kurang dari 3 menit. Dia menyerahkan hak ekstradisi, jadi dia akan dikirim ke Ohio untuk menghadapi tuduhan kejahatan ini. Kita juga tahu itu. Polisi Chicago menggeledah rumahnya di kondominium mewah De Pierre, Lincoln Park. Ini rekaman video dari tetangganya saat polisi di sana. Nama tetangganya adalah Jerry Lynn Colerik dan dia sebenarnya adalah seorang penulis kisah kejahatan nyata, kalau kamu bisa percaya. Dia sudah menulis beberapa buku tentang orang-orang seperti pembunuh berantai. Sekarang dia harus menerima kenyataan menjadi tetangga Michael McKee. Kami mewawancarainya siang tadi. Gralin, bagaimana kamu mengenal Michael McKee? Saya mengenal Michael McKee karena di sini di dermaga kami punya kolam renang dan kami punya tempat memanggang di lantai atas. Musim panas lalu saya bertemu penghuni baru itu, memperkenalkan diri dan dia pria yang sangat ramah. Kami tidak membahas pekerjaan, saya hanya memberitahu tentang gedung ini dan kenyamanannya. Selamat datang di Pierre dan Aaron Water Show. Adalah tempat terbaik untuk melihatnya di kota ini. Karena mereka datang tepat di depan kita dan itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Dan kami sering berpapasan, kamu tahu, saat masuk ke gedung dan di lift. Dan kamu tahu, aku bahkan lupa namanya, jujur saja. Dan aku akan menyapa, dan dia juga menyapa. Lalu aku bilang, ya, kita bicara soal hari yang panjang. Dan dia akan bilang, ya, hari yang panjang. Kami tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Dan aku tidak tahu kalau dia adalah tersangka sampai hari Sabtu lalu. Penjaga gedung memberitahu bahwa Channel 7 ada di luar dan dia tahu aku pernah bekerja di sana. Jadi aku keluar, reporter itu bilang mereka sudah bicara dengan penghuni lain soal Michael McKee. Aku jawab, aku tidak tahu apakah aku mengenalnya. Tunjukkan fotonya. Dan saat dia menunjukkan mugshotnya, aku bilang, ya Tuhan, aku kenal dia. Dan sebenarnya aku sedikit merinding sekarang memikirkannya dan kamu tahu itu benar-benar mengejutkanku. Lalu pihak gedung mengeluarkan memo kepada semua penghuni bahwa akan ada kehadiran polisi di gedung karena salah satu penghuni. Dan itu benar-benar membuat orang-orang bertanya-tanya. Dan karena aku adalah penulis kisah kriminal sejati dan semacamnya dan orang-orang tahu itu, aku sudah menulis 3 buku kisah kriminal sejati yang menjadi bestseller. Aku mulai menerima pesan dari orang-orang yang bertanya apa yang terjadi hingga mereka gelisah. Sementara itu, berita itu masih ada dalam diriku. Aku naik ke atas dan melihat petugas polisi duduk di luar pintu rumahnya. Dia dijaga polisi 24 jam di luar kondonya dan tinggal 2 lantai di atasku. Aku merekam video mereka di sana dan juga pintunya. Langsung saja aku lakukan. Esok harinya saat aku masuk garasi, ada mobil laboratorium kejahatan dari Ohio di sana. Dan aku naik ke atas. Dan benar saja aku melihat polisi di sana. Dan aku bertemu dengan petugas yang memimpin penyelidikan itu. Mereka mengeluarkan barang dari apartemennya dan memasukkannya ke dalam kotak. Dan untuk seseorang, maksudku, kamu sudah meliput kejahatan nyata, kamu sudah menulis tentang kejahatan nyata, kamu tahu, dan kamu membahas genre ini. Kamu membicarakan orang-orang yang punya kehidupan ganda. Seringkali, inilah orang yang pernah kamu temui di kolam renang saat musim panas. Chicago luar biasa. Lalu kamu punya perbandingan itu dan momen di mana kamu melihat. Maksudku, seperti apa perbedaannya antara apa yang kamu lihat di matanya saat bertemu dan mengobrol, lalu melihat foto mugshot dengan ekspresi serius di wajahnya? Bahwa ada sesuatu yang benar-benar memicu pria ini. Kenapa? Aku heran mengapa seseorang dengan karier sukses sebagai ahli bedah vaskular bisa bercerai setelah 10 tahun. Itu pasti sudah di titik puncaknya, ada sesuatu yang memicunya. Obsesi sebesar itu, rasa sakit sebesar itu. Karena perceraian dan ulah orang itu. Aku jujur padamu, Chris, saat seseorang melewati batas di pikirannya, tak ada jalan kembali. Itu juga terjadi pada para pembunuh yang pernah kubahas.
Itu adalah obsesi dan kecemburuan. Kecemburuan dan cinta yang membuat mereka melakukan hal-hal gila. Kamu tahu, seperti Larry Eyler, pembunuh berantai seksual. Setiap kali kekasihnya selingkuh darinya, dia akan pergi keluar. Dia menjemput korban, membunuh mereka, lalu menjadikannya pelampiasan amarah dan cemburu. Mungkin itulah yang terus mengganggu pikirannya. Dia tak bisa melupakan wanita ini. Ada sesuatu yang memicunya begitu saja. Dia merasa perlu melampiaskannya dan melakukan hal terburuk yang terpikirkan. Seperti banyak orang lain, mereka tak pernah menyangka akan tertangkap. Tapi sekarang kamu punya semua barang elektronik ini kan? Tidak ada yang menyangka kamera ring akan merekammu saat pergi atau merekam mobilmu, tidak terpikirkan hal itu. Dulu 20 tahun lalu ini tidak pernah terjadi. Menurutku ini bukti tidak langsung dan alasan polisi ada di sana. Mereka mencari sesuatu, mereka mencari sepatu yang mungkin cocok dengan jejak di salju. Mereka mungkin mencari serat apapun dari karpet. Hal-hal seperti itu bisa membantu. Dan catatan, mungkin dia punya buku harian. Hal-hal seperti itu kamu tahu, mungkin fotonya tersebar di seluruh apartemen. Siapa tahu kamu mengerti maksudku, apa yang membuat orang kehilangan kendali. Tapi kamu tahu cemburu-cemburu dan cinta yang salah arah itu selalu menjadi salah satu hal terbesar dalam kekerasan dalam rumah tangga. Saat kamu melihatnya, meski hanya sebentar, mungkin cuma lewat di lorong. Tapi kami semua berusaha untuk lebih mengenal siapa dia sebenarnya sebagai pribadi dan tanda bahaya apa saja yang mungkin ada. Apakah kamu pernah melihat dia bersama seseorang? Apakah dia punya teman? Tidak. Aku tidak pernah melihat dia bersama siapapun. Sebenarnya aku memang melihat dia minggu lalu atau minggu sebelumnya. Kami berpapasan. Karena aku ingat wajahnya dari foto itu. Aku ingat duduk di lobi, menunggu untuk pergi liputan, menunggu kru, dan aku ingat dia lewat. Dan dia memang tidak terlalu ramah, jujur saja, dia memang begitu. Ini adalah gedung yang dipenuhi banyak orang profesional. Kau tahu, saat pulang kami memang tidak banyak bicara. Saat masuk lift, rasanya seperti, "Hai, apa kabar? Ya, hari ini dingin sekali." Ya, kau tahu maksudku. Dan dia sangat tertutup, orang yang pendiam. Aku juga. Sepulang tugas, aku tak ingin bicara dengan siapapun. Dan kau tahu, itu memalukan. Memalukan karena banyak orang di sini seperti astaga. Dia tinggal di lantai 12, apartemennya bagus dan disewa olehnya. Kami tak pernah menyangka penghuni kami akan melakukan hal seperti ini. Namun korban sesungguhnya, Chris, adalah anak-anak. Aku tak bisa membayangkan seorang anak yang kehilangan ibunya dan ayahnya dalam sehari, lalu tak pernah melihat mereka lagi seumur hidup. Menurutku itu lebih berat, terutama untuk anak usia 4 tahun. Bayi baru lahir mungkin belum terlalu merasakan. Aku sangat kasihan pada anak-anak ini dan hidup mereka sekarang. Dan dia telah meninggalkan seluruh karirnya sebagai dokter. Butuh waktu 15 tahun baginya untuk sampai di posisinya sekarang, membangun karir yang baik. Apakah semua ini sepadan, kau tahu? Bagi dia, rupanya memang sepadan untuk melampiaskan amarah dan rasa cemburunya, entah apapun itu. Tapi hanya itu. Tapi aku tidak pernah, kita tak pernah benar-benar tahu tentang seseorang, bahkan saat berbicara dengan mereka. Kamu tahu maksudku, kamu tidak pernah tahu apa yang bisa memicu seseorang. Aku sedang bicara denganmu sekarang. Kamu tampak menyenangkan dan baik, tapi mungkin ada hal yang bisa membuatmu melewati batas hingga tak bisa kembali. Ya, semoga tidak. Maksudku untuk gedungmu. Seiring waktu, kami melihatnya di pengadilan kemarin. Dia, kamu tahu, dari anak-anak di rumah sampai pergi ke Columbus, Ohio, untuk diduga melakukan ini. Seperti kurasa bagaimana perasaanmu menyadari bahwa orang yang melakukan ini, kamu tahu, mungkin ada rasa kaget saat itu, ya ampun, ini adalah berita nasional. Dan ini terjadi di gedung kita. Tapi kurasa bagaimana suasana di gedung itu? Mengetahui bahwa ini adalah seseorang yang tinggal di sini, kamu tahu? Dan kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan dan bukti apa yang dimiliki polisi terhadapnya. Tapi setelah tahu dia tinggal dengan kalian, bagaimana suasana di gedung itu sekarang? Sekarang suasananya tegang, semua orang waspada. Soalnya karena banyak kru televisi datang untuk mewawancarai saya dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar jadi waspada. Seperti, oke, kamu tahu,
Ada warga yang berkata, "Kenapa kamu bicara? Kenapa kamu membuat hal buruk tentang gedung kami dan semuanya? Nilai properti kami akan turun, bla 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 dan sebagainya." Aku bilang, "Lihat kenyataan dan kebenarannya adalah seorang pria tinggal di sini, salah satu warga kita, dan dia membunuh 2 orang." Dan kamu tahu itu ada jika media, karena mereka mengenal saya menulis bebas untuk membunuh tentang pembunuh berantai Larry Eyler serta Sayaka dan tahanan ketakutan. Buku kejahatan nyata terkenal, dan yang terjadi adalah banyak orang media tahu siapa saya. Saya mendapat telepon saat Channel 2 melihat saya di Channel 7, salah satu orang saya langsung menelepon. "Ketua, Anda tahu kami pernah wawancara Anda tahun lalu di Iler karena cerita DNA tentang korban yang tidak teridentifikasi dan bagaimana saya meyakinkan koroner untuk tidak mengubur jenazah-jenazah ini tapi menggunakan DNA. Dan tahun lalu kami berhasil mengidentifikasi dan memulangkan 3 anak laki-laki ke rumah mereka. Mereka tahu siapa saya, jadi mereka datang kepada saya. Tapi beberapa warga sangat marah karena saya berbicara, begitu juga beberapa orang manajemen. Seperti yang saya katakan, wawancara hanya bisa di apartemen Anda. Jadi jika ingin bicara dengan saya, harus di luar atau lewat Zoom. Saya tidak takut, tapi tidak ada warga yang mau bicara. Tapi aneh sekali, Chris, dari semua warga, saya bertemu pria ini, dan ketika saya melihat fotonya, saya sadar siapa dia, tapi saya bahkan lupa namanya. "Kamu tahu, kami hanya saling lewat saja. Boom, hai, apa kabar?" Karena aku tahu seperti apa wajahku, dia juga tahu seperti apa wajahku. Dia tidak pernah bilang, "Hai, Gralin," atau semacamnya. Tapi kamu tahu, sekarang agak meragukan di sini, sejak mereka membagikan selebaran tentang polisi yang datang ke apartemen. Aku sudah bertanya pada beberapa tetangga di lantai 12 tentang apa yang terjadi, tapi mereka hanya menatapku. Temanku Ron juga menatapku dan bilang tidak tahu. Aku tidak mau bertanya. Jare, aku tidak mau bertanya. Aku tidak mau tahu. Apa yang tidak aku tahu tidak akan menyakitiku. Itulah yang mereka rasakan. Mereka tak ingin terlibat. Gralin, pertanyaan terakhir, sebagai jurnalis yang meliput kejahatan nyata dan kasus berat tentang orang-orang sangat jahat. Dia diduga salah satu dari mereka sekarang. Jika kamu duduk bersamanya, mengenalnya, dan pernah bicara tanpa tahu itu, hal ini diduga ada di pikirannya. Apa yang akan kamu tanyakan padanya? Aku akan berkata padanya, "Mike, apa yang sedang kamu pikirkan sampai bisa membawamu ke titik ini? Apa penyesalanmu sekarang setelah melakukan ini? Apa akibatnya? Dan kamu tahu, aku benar-benar merasakannya di dalam diriku. Dan kamu tahu, aku sebagai pribadi, aku tidak berpikir begitu. Aku tidak berpikir apa. Aku pikir maksudku, dia bahkan mungkin mencoba bunuh diri di penjara. Itu juga yang aku pikirkan sebagai orang profesional yang paham konsekuensi tindakannya dan sangat cerdas. Hal ini akan terus terbayang di pikirannya. Kenapa aku melakukan ini? Kamu paham maksudku. Dia juga akan sangat depresi dan semua akibatnya. Dia bukan pembunuh Larry Eyler yang biasa. Oke, itu hanya menjalani fantasi. Banyak pembunuh, seperti yang kita tahu, Chris, hidup dalam fantasi mereka. Namun saat kamu melakukan hal seperti ini dan itu jadi obsesi, kamu mungkin juga akan terobsesi pada cara menghancurkan hidupmu. Kamu sadar itu konsekuensinya. Aku berharap tidak terjadi, tapi dia juga bisa kena hukuman mati. Kamu harus sadar bahwa pembunuhan berat berarti hukuman mati di Ohio, sedangkan di Illinois tidak seperti itu. Jadi mungkin ini saja atau ini caranya untuk mengatakan, sekarang setelah aku akan divonis, aku mencari hukuman mati karena itu satu-satunya cara mengakhiri rasa sakitku. Jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya dan semuanya, tapi aku tidak pernah takut padanya. Aku tidak pernah berpikir ada sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Dia hanya penghuni lain, seseorang yang kutemui di kolam renang. Kamu tahu maksudku? Kami akan saling lewat menyapa, "Hai, apa kabar?" Kadang aku bilang, "Aduh, capek sekali." Dan dia juga bilang begitu.
Dan kamu tahu aku turun di lantai 10 dan dia di lantai 12. Ini memalukan untuk semua orang di sekitar. Namun anak-anak tetap menjadi korban utama dari kasus ini. Terima kasih Geralin sudah berbicara dengan kami. Kami sangat menghargainya. Baik, terima kasih. Berikut pernyataan keluarga TP pada hari McKee ditangkap. Penangkapan ini adalah langkah penting menuju keadilan. Bagi Monique dan Spencer, kehilangan 2 nyawa yang terlalu cepat tak akan pernah terhapus. Kami berterima kasih kepada Departemen Kepolisian Kota Columbus, para penyelidik, dan komunitas penegak hukum atas upaya mereka menangkap pelaku. Terima kasih atas dukungan, doa, dan belas kasih masyarakat selama tragedi ini. Seiring kasus ini berjalan, kami percaya sistem peradilan akan menuntut pertanggungjawaban penuh dari orang yang bertanggung jawab. Monique dan Spencer tetap berada di pusat hati kami, dan kami akan terus membawa cinta mereka. Saat kami mengelilingi dan melindungi 2 anak yang mereka tinggalkan, kami akan terus menghormati kehidupan mereka dan cahaya yang mereka bawa ke dunia ini. Keluarga Tipi meninggalkan 2 anak usia 1 dan 4 tahun. Penggalangan dana GoFundMe telah mengumpulkan lebih dari $100.000. Anak-anak tersebut tidak terluka pada malam ketika orang tua mereka dibunuh. Namun tentu saja sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa orang tua mereka sudah tidak ada lagi dan saat ini mereka tinggal bersama keluarga. Itu saja dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify, serta tonton On the Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa lagi.